Cirebon. Halo, selamat pagi pemirsa. Mengawali hari Anda sebelum beraktivitas, kami suguhkan beragam informasi aktual dan juga menarik. Semua telah kami rangkum dalam Berita Lampung. Bersama saya, Fitri Amalia, berikut Berita Lampung selengkapnya. Gegara sakit hati bercerai, seorang pria di Bandar Lampung nekat membunuh mantan istrinya. Seorang wanita yang sedang sholat di masjid di Bandar Lampung nyaris jadi korban pemerkosaan pria tak dikenal. Pakai kaos kayak gitu ya? Ini tutupin kaos mukanya. Truk pengangkut motor bodong di Lampung Selatan disergap. Satu polisi terluka akibat mobilnya ditabrak truk tersangka. Silakan, kalau pelaku masih ada di dalam, silakan diri. Kami dari Polres Bandar Lampung. Seorang pembunuh mantan istrinya bersembunyi di bawah ranjang salah satu kamar rumah korban di Perumahan Kedamaian Asri Mandiri, Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung, Sabtu pagi. Polisi yang mengetahui keberadaan tersangka meminta tersangka menyerahkan diri dan keluar dari kamar. Sayangnya permintaan polisi itu tidak dihiraukan oleh tersangka. Ayo Pak. Buruan keluar. Buruan. Ambil. Polisi akhirnya mendobrak pintu kamar tempat tersangka bersembunyi. Polisi berhati-hati menangkap tersangka sebab tersangka membawa senjata tajam. Di atas belakang. Tangan kau keluar dua-duanya. Ayo. Tersangka bernama Beni alias Ayung. Ia ditangkap tidak lama dari membunuh mantan istrinya bernama Trivinalia pada Sabtu pagi. Tersangka belum sempat kabur karena pembunuhan diketahui warga yang kemudian mengepungnya. Polisi sempat mencari tersangka hingga ke plafon, namun rupanya ditemukan di bawah ranjang salah satu kamar. Lihat mulai dari pintu menuju ke kamar, telah ada ceceran darah, ada gunting di tembok, dan kita lihat di kamar, kita lihat korban sudah bersimbah darah, tidak bernyawa lagi. Nah, karena kita lihat di lokasi tidak ada kerusakan, kita perkirakan pelaku masih ada di dalam TKP atau dalam rumah, sehingga kita lihat bercak-bercak dari darah yang di tembok, kita punya insting bahwa pelaku nyumput atau berada di plafon. Setelah kita cari di plafon, ternyata pelaku ini tidak ada di plafon. Nah, tidak ada plafon, kita buka dari genteng nggak ada, kita cari lagi. Ternyata pelaku nyumput di kamar belakang, di bawah dipan spring bed. Pada pembunuhan itu, korban tewas akibat dianiaya menggunakan benda tumpul dan senjata tajam. Dari hasil pemeriksaan di jenazah korban ditemukan banyak luka tikaman dan sayatan senjata tajam. Oleh polisi, jenazah korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara untuk divisum. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Pelan-pelan. Sini dulu. Pelan-pelan. Yong, sehat Yong. Pelan-pelan. Sehat Pak. Sehat. Sadar Yong ya? Sadar. Kenapa sih Yong nekat Yong? Sakit hati Pak. Polisi menetapkan tersangka Beni alias Ayung umur 32 tahun atas pembunuhan mantan istrinya bernama Trivinalia di rumah korban di Perumahan Kedamaian Asri Mandiri, Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung, Sabtu siang. Pembunuhan itu dipicu sakit hati tersangka yang dituduh selingkuh oleh korban hingga menyebabkan korban menggugat cerai. Tersangka dan korban bercerai sejak 6 bulan lalu. Pembunuhan berawal saat tersangka diam-diam masuk ke rumah korban dan membuka pintu rumah korban menggunakan kunci ganda. Saat itu tersangka langsung menuju dapur untuk mengambil cobek batu dan 2 bilah pisau. Tersangka kemudian masuk kamar korban. Sempat terjadi cekcok mulut akibat korban tidak terima atas kedatangan tersangka.
Saat itu tersangka langsung memukul kepala korban dengan batu cobek dan secara brutal menganiaya korban menggunakan pisau dapur. Polisi menjerat tersangka dengan pasal tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati. Pelaku mengaku sakit hati karena dituduh oleh korban melakukan perselingkuhan. Jadi dengan dasar tersebut, kemudian pelaku masuk ke pintu melalui pintu depan di rumah karena pelaku punya kunci. Jadi antara pelaku dan korban adalah pasangan suami istri yang sedang dalam masa akan bercerai. Sudah bercerai? Sudah bercerai, tapi masih ada setelah masa iddah 1 tahun, jadi masih ada kemungkinan berujuk. Jadi sudah bercerai dan sudah tinggal pisah rumah. Dengan demikian pelaku menggunakan kunci yang memang sudah dimiliki untuk masuk ke pintu dan kemudian mengambil cobek dan pisau yang ada di dapur dan kemudian memasuki kamar korban. Tersangka menyesali perbuatannya, namun ia pasrah untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Terus Sudah terjadi ya kayak gimana? berapa kali tusukan kamu, Yung? Nusuk Yung? Udah nggak tahu, Pak. Sadar nggak kamu saat itu? Apa di bawah kilap pengaruh aja. minuman keras? Nggak ada. Ada 5 kali kamu tusuk? Lebih, Pak. Di bagian mana saja? Leher. Terus? Ada di Pisaunya kamu perut. siapin dulu apa gimana, Yung? Enggak, Pak. Ada di rumah situ lah, Pak. Oh iya. Mabok atau makin Yung? Makanya 63 tusuk. Tersangka dan korban sering bertengkar soal urusan rumah tangga meski telah bercerai. Tersangka yang membunuh mantan istrinya diketahui warga yang mendengar jeritan korban dan meminta tolong yang kemudian dilaporkan ke Pamong dan polisi. Tersangka akhirnya ditangkap di rumah korban sebelum bisa kabur. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Kasus pembunuhan istri oleh suaminya di Kelurahan Kota Karang, Kecamatan Teluk Betung, Bandar Lampung memasuki babak baru. Jumat siang kasusnya mulai disidangkan ke Pengadilan Negeri Bandar Lampung. Korban pembunuhan bernama Nur Silawati, umur 33 tahun. Sidang menghadirkan terdakwa Hengki yang merupakan suami korban dan seorang pegawai tersangka bernama Rohit yang berperan membantu terdakwa Hengki membuang mayat korban ke jalan depan Pasar Kota Karang. Pada kasus tersebut terdakwa Hengki dituntut jaksa 14 tahun penjara, sedangkan pegawainya bernama Rohit dituntut 8 bulan penjara. Mata terbukti secara sah dan menyakitkan salah telah melakukan tindak pidana dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dalam pasal 338 atau pidana sebagaimana dakwaan bersama sendiri dan telah salah satu tindak pidana melakukan membunuh serta melakukan menyembunyikan membawa dari mayat dan masuk menyembunyikan kematian pasal 281 KUHP pasal 551 KUHP sebagaimana dakwaan kedua penuntut umum. 2 menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Hengki bin Anas Mata selama 14 tahun penjara dengan keberatan sepenuhnya selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan. 3 menetapkan barang kami selaku penasihat hukum ya menghargai dan menghormati atas tuntutan yang disampaikan oleh jaksa umum. Tetapi kami tadi meminta agar menyampaikan pledoi 1 minggu ke depan. Seperti itu ya. Tentunya dalam pledoi kami itu nanti akan kami sampaikan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan selama ini. Seperti itu. Oh gitu ya. Ada yang janggal nggak, Bang? Oh, yang janggal ya nanti akan kami sampaikan di Emang dituntut berapa sih, Bang? itu 14 tahun ya. Pasal 338. Tentunya dia pasal 34 itu terbukti sehingga itu ke pasal 338 seperti itu ya. Hubungan suami istri terdakwa Hengki dengan korban Nur Silawati sedang tidak harmonis dan keduanya telah berpisah rumah namun belum resmi bercerai. Pembunuhan terjadi pada akhir Mei lalu. Kasusnya terungkap dari ditemukannya mayat korban di depan Pasar Kota Karang. Tersangka sempat merekayasa kematian istrinya akibat serangan jantung yang dideritanya.
Namun dari hasil visum polisi menemukan adanya luka bekas penganiayaan di tubuh korban. 2 hari penyelidikan, tersangka akhirnya mengakui telah membunuh istrinya di kamar kosnya. Tersangka kemudian meminta pegawai tokonya untuk membantu membuang mayat korban di depan pasar. Penyebab pembunuhan lantaran tersangka kesal, korban meminta uang untuk berpamitan akan bekerja di luar negeri. Arsadi Saputra dan Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Seorang warga Malaysia ditangkap petugas imigrasi Kota Bumi Lampung Utara karena melanggar izin tinggal di Indonesia. Tersangka bernama Muhammad Firdaus, umur 33 tahun, menikah dengan perempuan warga desa Totomulyo, Kecamatan Gunung Terang, Kabupaten Tulang Bawang Barat. Dari pernikahannya itu, tersangka memiliki 1 anak. Dalam pemeriksaan mengungkap, tersangka telah menetap di Kabupaten Tulang Bawang Barat selama 8 bulan dan sehari-hari mengelola usaha toko sembako. Saat awal ditangkap oleh tim pengawasan orang asing atau Timpora, tersangka menyatakan keberadaannya di Indonesia resmi, namun setelah diperiksa dokumennya, rupanya masa berlakunya telah dipalsukan. Tersangka kemudian berdalih jadi korban penipuan temannya di Malaysia yang mengurus dokumen keimigrasian. Malaysia ini ya overstay selama 242 hari. Jadi kami akan melakukan dikenai mungkin tindakan administratif keimigrasian berupa deportasi dan penangkapan. Gitu. Artinya yang WNA tersebut tidak bisa kembali lagi, Bu ya? Ditangkap. Ya, Ketika ditangkap. Ya, kita akan tindakan administrasi dari keimigrasian dan lagi tindakan administrasi keimigrasian ya berupa TKA ya TKA ya berupa deportasi dan penangkapan. Yang mungkin bisa ditersangkakan karena tadi memang dijelaskan memang karena ketidaktahuan dari warga negara ini dan atas bantuan rekan dari istrinya ini memang merasa telah ditipu, tapi ternyata ditipu oleh orang, sehingga untuk tersangka tersebut perlu didalami, mungkin karena ini adanya pidana umum, nanti istri dari warga negara Malaysia ini mungkin merasa ditipu atau ini bisa melapor ke Polres. Tersangka akan segera dideportasi ke negara asalnya Malaysia dan dicekal masuk Indonesia. Artio Haba melaporkan dari Lampung Utara.